Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, umat baptis BPD Jawa Tara yang dikasihi oleh Tuhan. Di kesempatan pagi hari ini senang menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, mengajak kita semua untuk merenungkan kebenaran firman-Nya yang pastinya memerdekakan. Namun sebelumnya, mari kita satukan hati, kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau yang telah menebus kami dari lubang kubur. Dan sebentar Bapa, kami ingin mendengar firman-Mu, berbicaralah Bapa. Supaya lewat firman-Mu ini Tuhan, hati kami, hidup kami semakin selaras dengan kehendak-Mu. Berbicaralah, Roh Kudus-Mu menolong kami. Dan kami semua yang mendengar firman-Mu diberkati, diubahkan dan dibangkitkan, disembuhkan dan dipulihkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah saudaraku, saya mengajak kita semua untuk belajar dari Lukas 14 ayat yang ke-15 sampai yang ke-24. Saya percaya banyak di antara Bapak Saudara yang tidak lagi asing dengan perumpamaan ini yang berjudul tentang perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih, ya. Nah, saya percaya kita semua udah sering mendengar tentang perumpamaan ini, tapi pertanyaannya, sudahkah kita mengerti apa yang Tuhan kehendaki melalui perumpamaan ini? Karena itu, mari kita belajar bersama-sama. Saya akan bacakan buat kita semua Lukas 14 ayat 15 sampai 24. Firman Tuhan berkata, mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, berbahagialah orang-orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Tapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang yang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah sebab segala sesuatu sudah siap. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku dimaafkan. Dan yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku diminta maafkan. Yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semua itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin, orang-orang yang cacat, orang-orang buta, orang-orang yang lumpuh. Kemudian hamba-hamba itu melaporkan Tuhan, apakah yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan, tetapi sekalipun demikian masih ada tempat. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati perjamuanku. Nah, apa latar belakang perumpamaan ini Yesus sampaikan? Itu kita bisa lihat di ayat yang pertama, di mana waktu itu Yesus sedang menghadiri perjamuan makan di rumah salah seorang pemimpin orang Farisi. Tentu pada waktu itu banyak orang berbondong-bondong hadir, bahkan mereka berlomba-lomba duduk di tempat yang terutama. Ini menggambarkan kehidupan kita, kehidupan pesta yang pada umumnya itu orang-orang berlomba-lomba untuk menunjukkan kehormatannya, nilai dirinya. Apalagi yang mengundang kita itu seorang tokoh, seorang yang terkenal, seorang yang terhormat. Maka biasanya ketika kita hadir di sana, ya kita akan menerima kehormatan dari seorang tokoh itu. Nah, saudaraku, makanya Yesus juga menegur, ya, kalau kamu diundang ya jangan duduk di tempat yang terutama, ya duduklah di tempat yang terendah. Nanti kamu malu sendiri loh, gitu ya. Nah, dilanjut lagi, ya, Yesus juga menegur mereka, kalau kamu diundang oleh seseorang tokoh, seorang yang luar biasa, seorang pemimpin, dan kamu berharap orang itu akan hadir dalam pesta yang kamu adakan, apakah balasanmu? Karena pada umumnya orang menghadiri suatu pesta, orang yang terhormat, orang yang tersohor, dia juga akan berharap, ya, kalau nanti dia mengadakan pesta, dia juga akan didatengin. Orang itu juga akan memenuhi undangannya. Nah, ini menggambarkan kehidupan orang-orang di segala tempat, ya, bahwa pesta itu menjadi ajang untuk menampilkan kehormatan, harga diri, pencapaian, ya, di dalam kehidupannya. Karena itu di dalam
ayat yang kita baca tadi, ada seorang tamu berkata kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Nah, seorang tamu ini berpikir, kalau pesta yang di perjamuan aja yang dilakukan oleh manusia begitu meriah, begitu luar biasa, begitu dinanti-nanti, apalagi perjamuan, ya, jamuan dalam kerajaan Allah, maka pasti lebih luar biasa, lebih antusias. Tapi Yesus menyampaikan hal yang berbeda, bahwa ya, kalau jamuan dalam kerajaan Allah itu diumpamakan seperti seorang yang mengadakan perjamuan besar. Perjamuan besar di sini sudah sejak lama dipersiapkan. Nah, menjelang perjamuan pesta itu dimulai, maka sang tuan pemilik perjamuan itu yang mengadakan perjamuan besar itu menyuruh hambanya, "Ayo undang, ayo bilang sama undangan kita, sebentar lagi perjamuan akan dimulai." Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Banyak dari undangan itu berdalih, ya. Mereka harus mengurus ladangnya, mereka ada yang mengurus lembu sapinya, ada yang mengurus perkawinannya, sehingga tidak satupun dari orang yang diundang itu bisa hadir. Kenapa, Saudara? Kenapa berbeda? Undangan jamuan kerajaan Allah itu banyak orang berdalih, sedangkan jamuan yang dilakukan oleh tokoh, oleh manusia, orang berbondong-bondong, orang antusias. Karena kalau memenuhi undangan yang dilakukan oleh tokoh, oleh orang tersohor, oleh orang terhormat, itu menyangkut harga diri kita, itu menyangkut kehormatan kita, itu menyangkut nilai diri kita, itu menyangkut kepentingan kita. Makanya orang-orang berbondong-bondong. Tetapi sesuatu yang berbeda tentang jamuan kerajaan Allah, itu bukan tentang kehormatan kita, itu bukan tentang harga diri kita, itu bukan tentang nilai diri kita, itu semua bukan tentang diri kita, tetapi tentang Tuhan. Bagaimana kita memberi kemuliaan, memberi kehormatan, mengembalikan segala kemuliaan hanya kepada Tuhan. Jadi bukan tentang diri kita, bahkan isinya tentang penyangkalan diri, isinya tentang pikul salib, isinya tentang melepas hak. Makanya banyak orang berdalih, makanya banyak orang mencari alasan. Kalau kita mencari-cari alasan, ya, ada satu quotes yang mengatakan ada 1001 alasan. Selalu akan ada alasan. Kenapa? Karena kalau bukan menyangkut kepentingannya, bukan menyangkut keinginannya, bukan menyangkut apa yang dia harapkan, maka akan selalu ada alasan. Selalu cari alasan, cari alasan. Karena hal kerajaan Allah berbicara tentang penyangkalan diri, melepas hak, memikul salib. Bagaimana kita mengembalikan hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan siapakah yang akhirnya bisa memenuhi undangan jamuan kerajaan Allah? Orang-orang yang timpang, orang-orang yang buta, orang-orang yang miskin. Ini berbicara tentang apa, Bapak Saudara? Siapa yang akan bisa memikul salib? Siapa yang akan bisa menyangkal diri? Siapa yang akan memungkinkan untuk melepas haknya? Orang-orang yang hanya mengharapkan kemurahan dari Bapa. Orang-orang yang hanya mengharapkan kasih karunia dari Bapa. Orang-orang lumpuh tidak ada yang mengundang, karena tidak ada sesuatu yang diharapkan dari orang-orang miskin, orang-orang buta ini. Tetapi siapakah ya? Hal ini menunjukkan kepada kita semua, orang-orang yang akan memenuhi jamuan kerajaan Allah adalah orang-orang yang hanya mengharapkan kemurahan, kasih karunia dari Bapa di surga. Orang-orang yang akan menikmati jamuan besar kerajaan Allah adalah orang-orang yang hanya mengharapkan anugerah dari Tuhan. Menyadari hidupnya adalah dari anugerah, karena anugerah Tuhan. Maka orang-orang yang demikian akan melihat, ya, dan menikmati jamuan kerajaan Allah. Bagaimana hidupnya akan dipakai, bagaimana hidupnya akan melihat, menyaksikan kemuliaan kebesaran Allah nyata melalui perjalanan hidupnya. Amin. Biarlah kita semua menjadi orang-orang yang hanya mengharapkan kemurahan dari Tuhan.
sehingga kita menjadi umat yang selalu siap untuk melayani, mengasihi, dan memuliakan Tuhan. Bukan lagi tentang kita, bukan lagi mengenai kehormatan harga diri, bukan lagi untuk pengakuan diri kita, tapi karena kita rindu mulut orang memuji Tuhan melalui hidup kita, orang lain memuliakan Tuhan melalui hidup kita, orang lain diselamatkan melalui hidup saudara dan saya. Amin saudara, semangat menyadari kita ini hidup hanya karena kemurahan Tuhan, semangat juga hidup mengandalkan kemurahan Tuhan. Selamat saudara kan terus menjadi orang-orang yang bukan cari alasan, tetapi selalu cari cara bagaimana kita terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Bagaimana diri kita yang sederhana, yang terbatas ini akan Tuhan pakai untuk menceritakan kebesaran, keagungan, kemuliaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Selamat menjadi saksi Tuhan, selamat dipakai Tuhan, selamat menikmati perjamuan kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu. Hamba-Mu selesai berkata-kata, hamba-Mu terbatas, tapi Roh Kudus-Mu yang tidak terbatas bekerja melalui penyampaian firman Tuhan ini. Kami semua diubahkan, kami semua mengalami pembaharuan, kami semua diberkati dan semakin menjadi berkat. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, semangat dan sehat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.